Cek 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 cek.
Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom, haleluya. Puji nama Tuhan karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Setiap kita boleh ada di tempat ini, amin. Ada banyak hal yang boleh terjadi dalam kehidupan saya dan saudara. Mungkin itu bisa mengambil kita daripada kasih Tuhan. Tapi saya yakin dan percaya kalau kita semua boleh terkumpul di tempat ini, Tuhan masih mengasihi kita, amin. Tuhan mengundang saya dan saudara untuk kita hadir dalam bait kudus-Nya pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu, kita akan masuk dalam ibadah. Untuk itu mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang setia dalam kehidupan kami. Tidak pernah sedetik pun kami meragukan Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kami. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu. Kami siap untuk membawa hati kami, membawa hidup kami untuk berjumpa dengan Tuhan pagi hari ini. Karena kami percaya di tempat ini ada hadirat Tuhan. Di tempat ini Tuhan hadir. Di tempat ini Engkau siap melawat setiap kami umat-Mu Tuhan. Dan kami percaya dalam hadirat Tuhan ada kuasa. Bahkan dalam puji-pujian ada kuasa. Kami percaya ketika kami datang menyembah Tuhan, Tuhan membawa kami untuk menikmati hadirat-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Sembuhkan yang sakit, pulihkan yang terluka Tuhan. Lepaskan yang terikat dalam nama Yesus. Kami berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang ada di tempat ini. Bahkan yang masih dalam perjalanan, Tuhan yang mempercepat langkah mereka. Tiba di tempat ini dengan selamat untuk menikmati hadirat-Mu. Berkati urapi setiap kursi-kursi yang ada Tuhan. Di sana jamahan Tuhan, lawatan Tuhan terjadi untuk setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Dari awal pertengahan sampai akhirnya kami selesaikan dengan baik ibadah kami semua atas pertolongan Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menghadap hadirat-Mu dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati.
kesaksian sedikit Bapak Ibu. Sebelum saya di WA sama Ibu Gem untuk menggantikan Kak Desi pimpin pujian pada pagi hari ini, saya sudah dapat lagu ini, dan uniknya saya dapat lagu ini di atas motor waktu saya mau pergi kerja. Manusiawi Bapak Ibu ketika kita meragukan Tuhan. Tapi waktu saya teringat lagu ini, saya tidak hafal lirik pertamanya, saya cuma hafal refnya. Tapi di atas motor saya mulai bergumam, saya mulai bernyanyi dalam hati, tapi saya tidak tahu lirik awalnya apa. Sampai di tempat kerja saya cari lirik pertamanya, terus saya nyanyi dalam hati, saya dengar-dengar kecil lagu itu. Ternyata lagu ini membangkitkan iman saya Bapak Ibu. Sekalipun kita aktif dalam pelayanan, sekalipun kita sering ke gereja, tapi ada banyak hal persoalan yang terkadang menciutkan iman kita kepada Tuhan. Tapi itu yang saya bilang, bahwa kuasa pujian itu nyata bagi setiap kita, amin. Amin. Ketika saya dengar pujian ini, iman saya kembali dibangkitkan. Dan ketika saya nyanyikan pagi hari ini di depan saudara, itu bukan sebatas nyanyian Bapak Ibu, tapi ketika kita mau mendengarkan, ketika kita mau bernyanyi, lirik demi lirik kita imani, percayalah bahwa janji Tuhan ya dan amin. Amin. Bahwa setiap apa yang kita perkarakan di hadapan Tuhan, Dia Allah yang setia, amin. Amin. Mari kita angkat pujian ini sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jemaat Tuhan saja. Angkat hatimu, katakan, aku punya Tuhan yang besar, amin, yang telah berjanji. Dan Ketika engkau berjanji, engkau sanggup menggenapi dalam hidup kami. imanku bersepakat percaya kuasa Amin. Ku
Engkau besar, Engkau ajaib. Dalam hati kami Engkau yang terbesar. Dalam hidup kami Engkau yang termulia. Ya Rabbi, tidak pernah sedikit pun kami meragukan Engkau. Karyamu terbesar dalam hidup kami. Oh Yesus, Namamu yang besar mengubahkan kehidupan kami. Nama Yesus menguatkan kami. Nama Yesus memulihkan kami. Sebab kami punya Allah yang besar. Untuk itu kami tidak akan ragu untuk menjalani kehidupan kami. Ajar kami untuk percaya setiap janji-Mu dalam hidup kami. Yesus dan lebih besar Di dalamku, di dalamku. Amin. Dengan iman saudara, Yesus dan lebih besar. Yesus dan lebih besar. Di dalamku selama-lamanya. sambil angkat kedua tangan kita. Oh Yesus, Yesus dan lebih besar. oh panggil namanya. Yesus Yesus, di dalamku
Pagi hari ini Tuhan, kami mau deklarasikan bahwa hanya Yesus yang terbesar dalam kehidupan kami. Amin. Terima kasih Tuhan, sukacita kami melimpah pagi hari ini dalam Ya. nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Sukacita pagi hari ini, amin. Amin. Berapa banyak yang percaya bahwa hanya Yesus yang terbesar? Tos kiri kanan saudara katakan, Yesus yang terbesar. Haleluya. Setiap saya dan saudara sudah diberikan kuasa pagi hari ini. Mari pakai kuasa itu untuk kita bersukacita bagi nama Tuhan. Haleluya. Kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Kau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari nyanyikan pujian ini dengan penuh iman dan percaya Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Kupakai kuasa dari Raja mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sekali lagi katakan bila Allah. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kita berdiri dengan iman percaya kita pagi hari ini. Amin. Dengan iman, Iman dalam siapa, Bapak Ibu? Yesus Tuhan. Yeay. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah, Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala katakan terpujilah. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari kita berikan kemeriahan sorak-sorai bagi Allah, kita katakan haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Tuhan kita besar dan dahsyat. Amin. Amin. Untuk itu tidak ada alasan untuk kita tidak bersuka cita. Tidak Amin. ada alasan untuk kita tidak menyembah Tuhan Bapak Ibu. Karena dalam pujian penyembahan ada kuasa yang membangkitkan iman, ada Amin. kuasa yang menyembuhkan, Amin. bahkan ada kuasa yang melepaskan setiap kita dari keterikatan. Ya, Amin. Yesus. Haleluya. Haleluya.
Tanpa firman-Mu kami tidak bisa apa-apa Tuhan. Untuk itu pagi hari ini kami butuh juga firman-Mu untuk menguatkan kami. Iya Tuhan. Kami yang patah hati, kami yang hancur hati, kami yang penuh dengan kelemahan, kami butuh firman-Mu untuk jadi penguatan dalam hidup kami. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Lagi katakan kasih-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Kasih-Mu layakkan Anak-anak sekolah minggu dipersilahkan masuk. mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Ya. Kau menggenggam Sebab di luar Engkau kami tidak bisa melakukan barang sesuatu apapun. pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Anak-anak sekolah minggu semua angkat tangan. Semua mengangkat tangan tinggi-tinggi. Ya, semua angkat tangan. Lalu semua berdoa, Tuhan Yesus, ini kami. Kami mengangkat tangan. Berkatilah kami. Kami mau beribadah. Kami mau menyanyi untuk Tuhan. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati guru sekolah minggu. Berkati kakak pendamping. Berkati orang tua kami. Sampai putih rambut kami. Kami akan memuliakan Tuhan Yesus. Sekali Tuhan Yesus, tetap Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Silakan masuk. Ya, Bapak Ibu mari kita bangkit berdiri. Kita mau nyanyikan kembali pujian ini dari awal. Haleluya. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, Ya, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal
kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Terima kasih. Mampu Sebab sesungguhnya setiap kami boleh berdiri di hadapan-Mu, di hadirat-Mu, semua karena kasih-Mu. Engkau memperkenankan kami sebagai anak-anak umat tebusan-Mu untuk mempersembahkan kurban pujian bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Sekali lagi sama-sama katakan, ku terhubung selalu melekat di hati. Kami ada di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasmu. Mari berikan tepuk tangan untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau yang berfirman bahwa adakah seorang perempuan yang meninggalkan bayinya, yang melupakannya sehingga ia tidak mengasihinya. Pun sekiranya ada, Engkau janji Engkau tidak akan pernah melupakan kami. Setiap daripada kami ada di hati Tuhan. Engkau menebus kami karena di mata-Mu kami berharga. Karena itu kami bersyukur kami boleh menjadi milik kepunyaan-Mu. Umat-Mu, kawanan domba milik. Terima kasih kiranya senantiasa perkara ini kami boleh dibawa untuk semakin mengerti, memahami betapa berharganya kami di mata Tuhan. Supaya kami juga boleh merespons kasih Tuhan dalam hidup kami dengan tunduk kepada apa yang Kau kehendaki. Karena itu kami butuh firman-Mu supaya kami selalu diisi dengan kebenaran itu. Kebenaran-Mu menguasai kami sedemikian. Karena itu kami meminta kepada-Mu, ya Roh Kudus, tuntunlah kami supaya firman Tuhan boleh kami mengerti dan kami lakukan dalam hidup kami. Terima kasih. Hormat, kuasa, pengagungan hanya bagi-Mu. Dan kami berdoa kepada Bapa di sorga di dalam nama Kristus Yesus Tuhan, dalam tuntunan kuat kuasa Roh Kudus. Dan setiap kita yang siap merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari bersama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Shalom. Sekali lagi shalom. Ada sukacita? Amin. Iya. Tadi malam Pak Mansur dia ada di kotak itu bersama istri. Lalu saya masuk ruangan ini, tiba-tiba saya dengar Assalamualaikum. Ada suara tidak ada gambarnya. Dan saya menjawab, Waalaikumsalam besem Hamasiyah. Iya.
Salam sejahtera juga bagimu di dalam nama Kristus, di dalam nama Hamasyah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan dari Injil Matius. Injil yang ditulis oleh Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16 dengan tema garam dan terang dunia. Ya, ini pasti ayat atau bacaan topik yang familiar bagi setiap kita. Kita kembali akan belajar tentang perkara ini sesuai dengan tema mingguan Gereja Betel Indonesia, minggu kedua di bulan Oktober. Matius pasal 5 ayat 13 dan 16, garam dan terang dunia. Ya. Terang, apa itu? Terang atau atau nur, ya, cahaya dalam bahasa Ibrani. Maka dalam pengajaran rabi-rabi Yahudi ada kisah bagaimana Abraham itu dibakar. Walaupun tidak ada di kitab Taurat, itu pengajaran biasa rabi-rabi itu memberi pengajaran karena dari kata Ur Kasdim. Jadi Abraham itu dipanggil keluar dari Ur, dari Or Kasdim, dari api orang-orang Kasdim yang membakarnya. Begitu ceritanya. Tapi itu cerita dongeng orang Yahudi begitu. Ur Kasdim. Maka dalam peristiwa itu ada beberapa jenis binatang yang menolongnya, meniup sehingga api itu sudah tidak supaya tidak membakarnya. Begitu. Memang ada sedikit tumpang tindih kisah ini dengan kisah bagaimana Sadrak, Mesak, Abednego di dalam tungku api, ya gitu. Itu biasa orang rabi-rabi pada saat itu biasa memberi gambaran-gambaran atau cerita-cerita penguatan iman biasanya untuk anak-anak. Semacam orang Indonesia, versi orang Indonesia, timun kancil mencuri timun, ya gitu, fabel ya, kisah-kisah yang begitu untuk memberikan pengajaran-pengajaran, nilai-nilai di dalamnya ya. Kira-kira begitu. Terang, or atau nur. Kalau dalam bahasa Yunani, fos. Ada kata fosfor. Karena kata fosfor itu kan kalau dibakar itu nyala sekali. Sehingga ada kata foto gitu. Ya, terang dunia. Oke. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16, mari buka Alkitab kita. Kita akan baca. Demikian firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar. Bagaimana bisa garam menjadi tawar? Begitu. Tapi ini jelas Tuhan Yesus bilang, jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Kalau pembacaan kita sekarang, zaman sekarang kan kita akan bertanya bagaimana bisa garam kehilangan asinnya, gitu. Tapi ini kan garam versi zaman itu, gitu. Oke. Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Ayat 14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita, lalu meletakkan di bawah gantang, ditutup. Melainkan di atas kaki dian, semacam di belakang drum sana ada kaki dian. Sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya, ingat-ingat kata supaya, mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Sangat jelas kan? Orang melihat kita berbuat baik supaya orang memuliakan Tuhan, bukan supaya kita. Maka dijauhkannya daripada kita melakukan segala perbuatan kebaikan dalam rangka makam puji. Oke, makam puji itu bahasa sini bukan bahasa Yunani. Oke. Kembali ke slide kita. Ya ini. Garam dan terang adalah gambaran sederhana, namun dalam tentang panggilan orang percaya. Jadi panggilan orang percaya itu salah satu dalam bacaan kita digambarkan sebagai garam dan terang.
percaya saudara dan saya dipanggil untuk memberi pengaruh, untuk memberi dampak. Dan itu diibaratkan seperti garam dan terang. Itu panggilan saudara dan saya. Amin. Amin. Ingat-ingat, saudara dan saya dipanggil untuk memberi pengaruh, untuk berdampak seperti garam dan terang. Tanpa garam makanan hambar, tanpa terang dunia akan gelap. Karena memang definisi gelap itu ketiadaan terang. Jadi gelap itu tidak perlu dibuat. Gelap itu di ilmu pengetahuan sekalipun gelap itu tidak ada dia punya ukuran. Ukuran gelap itu diukur dari intensitas cahaya yang ngeredup. Kalau cahaya bisa diukur tuh lumen. Ukuran cahaya itu. Kata lumen itu kemudian dipakai untuk menunjuk kepada Hilal bin Sakra, putra Fajar, begitu, toh? Jadi gelap itu sebenarnya karena tidak ada terang. Maka terang itu yang unsurnya. Gelap tidak usah usahakan. Singkirkan saja terang maka gelap terjadi. Begitu. Oke? Ya. Tanpa orang percaya dunia kehilangan rasa dan arah. Betapa besarnya kepercayaan Tuhan kepada semua orang percaya, saudara dan saya. Sehingga duduk-duduk pikir, siapa saya ini Tuhan yang bisa memberi rasa dan bisa memberi arah atas dunia ini. Berat ini, berat. Tapi apa-apa yang berat kan belum tentu mustahil toh? Tidak mustahil. Apa-apa yang susah itu tidak mustahil. Kenapa? Karena yang suruh yang mampukan kita. Amin. Pergilah, beritakanlah Injil ke semua makhluk sampai ke ujung bumi. Ketahuilah aku akan menyertai engkau. Asik rumusnya. Sekali lagi selalu saya kasih contoh. Kalau kita disuruh pergi ke pasar, orang yang suruh itu tinggal di rumah. Tetapi dengan Tuhan, dia suruh kita ke pasar, tetapi dia juga ikut serta pergi ke pasar. Karena itulah namanya disebut Immanuel Elohim. Immanuel, Allah yang menyertai umatnya. Dan penyertaan Allah itu kepada umatnya, puncaknya ketika ia datang berinkarnasi sebagai Yesus, manusia itu. Dia hadir di tengah-tengah kita. Dan puncak penyertaan Tuhan itu dilanjutkan dengan ketika ia memberikan kepada kita Roh Kudusnya. Begitu. Kalau kita baca di Perjanjian Lama, ada satu kisah penyertaan Allah itu, di situ disebut begini, ketika hari sejuk, Allah berjalan-jalan di taman itu, begitu kan? Itu prainkarnasi. Jadi penyertaan Allah yang paripurna itu dinyatakan di dalam peristiwa Natal yang selanjutnya dalam peristiwa Pentakosta. Maka kita yakin sungguh dia hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin. Kenapa saya sangat percaya? Karena itu ditulis di firman Tuhan. Bukan berdasarkan bulu badan saya yang berdiri. Begitu bukan. Karena kalau jin dan setan hadir juga bisa bulu badan berdiri toh. Iya tidak. Tapi unik juga kita ini kadang-kala ini. Kalau kita jalan lalu ini kita rasa begini. Wih ada setan ini. Belum tentu juga. Gitu. Oke. Hari ini kita akan belajar tentang prinsip garam dan terang. Yaitu saudara dan saya. Kita mulai dari apa sih maknanya. Ya cepat-cepat saja. Apa sih maknanya bahwa saudara dan saya orang percaya garam dan terang? Oke. Garam menggambarkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Ini fungsi yang paling purbakala ini. Sejak dulu orang sudah tahu. Makanya kalau Bapak Ibu baca sejarah bahkan di Alkitab, garam itu salah satu komoditi yang mahal pada zamannya. Bahkan sampai sekarang.
Karena orang tahu dengan garam bahan makanan bisa diawetkan, dengan garam masakan makanan bisa diberi rasa. Kalau Ayub 6 pasal 6 ayat 6 sana bicara tuh, Ayub bilang begini, makanan hambar itu diberi rasa dengan garam. Nah, coba baca dulu salah seorang, Ayub pasal 6 ayat 6. Ayub ini sezaman dengan Abraham. Ditaksir sezaman dengan Abraham. Kurang lebih 2000 tahun sebelum Kristus. Lewat ya 1500-an Musa, ya 2000-an tahun di belakang. Bayangkan itu. Jadi sampai sekarang kurang lebih masa Ayub dengan kita 4000 tahun. Kalau kita genap-genapkan saja. Lalu dia paham mengerti betul kebenaran firman Tuhan yang sampaikan begini. Dapatkah makanan tawar dimakan tanpa garam? Putih telur dibuat enak dengan garam. Jadi garam sudah dimengerti jauh sebelumnya. Bahkan dalam perjanjian lama garam itu dipakai sebagai simbol penyucian. Kisah-kisah di perjanjian lama. Kalau ada persembahan kurban harus dibubuhi garam. Siapa Elisa atau Elia itu yang mentahirkan ini dengan garam tuh? Makanya ada perjanjian garam. Perjanjian yang menggambarkan perjanjian itu kekal adanya. Garam dianggap sebagai barang yang menyucikan. Dalam budaya Jepang ketika pezumo itu naik di atas lingkaran itu, mereka akan menghamburkan garam. Menetralisir, menyucikan, mengusir roh-roh jahat. Lalu saya duduk berpikir, kok bisa sama dengan kita orang Buton juga di sini ya? Budaya kita orang tua-tua dulu itu, kalau mereka sudah takut mulai keluar di pintu dan menghambur garam. Karena keluarga kami juga pelakunya. Dan duduk berpikir bagaimana bisa yang roh diusir dengan hal-hal yang jasmani. Iya tuh? Iya. Bapak Ibu pikir. Yang roh diusir dengan yang jasmani tidak mungkin. Bagaimana bisa itu setan yang roh lalu diparangi? Tidak mungkin kan? Begitu. Pakai tanda salib lagi. Itu film. Oke. Yang benar itu salib simbol ketaatan. Firman Tuhan bilang begini, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Jadi kata tunduk itu ketaatan, simbol salib. Di mana? Di Taman Getsemani. Ketika Tuhan Yesus bilang begini, sekiranya bisa takdir ini tidak terjadi. Sekiranya bisa cawan ini lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku. Itu ketaatan. Maka untuk mengusir setan pakai salib, tapi bukan salib kayu. Ketaatan, tunduklah kepada Allah, lawanlah iblis, ia akan lari daripadamu. Oke. Slide kembali kita slide tadi. Garam menggambarkan pengaruh yang berfungsi untuk mencegah kebusukan dan memberi rasa. Terang bermakna kesaksian yang mengusir kegelapan, yang saya bilang tadi bahwa dengan adanya terang, sekecil apapun terang itu, gelap yang pekat tidak bisa menguasai terang. Juga terang menggambarkan bermakna saudara dan saya sebagai pembawa pengharapan. Yohanes 8 ayat 12, Yesus itu terang, kemudian waktu ia ada, kemudian mandat menjadi terang diserahkan kepada kita. Buka dulu Yohanes 8 ayat 12. Kemudian nanti ayat 9 sampai 5. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, akulah terang dunia. Yang tadi kamu ya. Yesus berkata, akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang dalam hidupnya. Barang siapa yang berjalan mengikut aku, hidupnya tidak gelap.
Ia tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan kegelapan. Ia akan melakukan kebenaran. Begitu Tuhan Yesus bilang. Kemudian di ayat 9 mandat itu di ayat 9 ditegaskan begini. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Lalu pada Matius bacaan kita tadi, mandat itu diberikan kepada saudara dan saya. Waktu Kristus ada, dia terang dunia. Oke? Lalu mandat itu diberikan kepada orang Kristen. Kristus kecil. Manifestasi dari Kristus. Maka kita disebut Kristen. Oke. Balik lagi. Jadi makna garam dan terang itu saudara dan saya dipercayakan oleh Tuhan untuk hidup sebagaimana karakteristik garam dan terang. Mencegah kebusukan dan memberi rasa, mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Slide berikutnya. Hidup orang percaya seharusnya membawa perbedaan yang nyata. Iya. Karena kalau tidak, ya dunia tetap rusak dan gelap. Saudara bisa baca nanti ayat-ayatnya itu bagaimana khususnya di Kisah pasal 2 ayat 41 sampai 47. Ketika gereja mula-mula itu kumpulan orang-orang yang tertindas, terpinggirkan. Tetapi melalui hidup mereka orang melihat sangat berpengaruh. Coba kita baca Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Tolong dibuka itu. Kisah 2 ayat 41 sampai 47. Ya. Kisah para Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Orang-orang yang menerima perkataannya itu waktu Petrus berkhotbah di peristiwa Pentakosta memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Bapak Ibu mari pikir-pikir. Orang-orang yang dibaptis ini kira-kira orang apa? Kan ini peristiwa Pentakosta nih. Baru 50 hari yang lalu Tuhan Yesus naik. Dan ini di Yerusalem. Dan peristiwa Pentakosta itu kemudian Petrus berkhotbah dan orang-orang terjamah hatinya, lalu mereka bertanya, lalu apa yang harus kami bikin? Rasul Petrus bilang begini, apa? Berilah dirimu dibaptis, bertobatlah, berilah dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia roh. Maka orang-orang ini pasti orang-orang Yahudi, iya tidak? Karena di ayat sebelumnya dikatakan pada saat itu, pada hari Pentakosta, hari panen ini, semua orang percaya, semua orang Yahudi datang dari rupa-rupa daerah. Begitu. Lalu disuruh lagi baptis. Orang Yahudi baptis juga Bapak Ibu. Iya toh? Iya. Dan saya meyakini bahwa orang-orang yang dibaptis yang kira-kira 3.000 jiwa ini termasuk orang-orang yang dibaptis ketika Yohanes memulai pelayanannya. Yakin sungguh saya. Tapi kemudian mereka memberi diri dibaptis di dalam nama Kristus. Begitu sudah. Ayat 42. Ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam koinonia. Makanya penting Bapak Ibu kita bersekutu. Baik dalam konteks bersekutu dalam peribadatan maupun persekutuan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Ya kata memecah roti itu ekaristi atau makan-makan juga boleh. Ada perjamuan kudus dan perjamuan kasih. Biasanya perjamuan kasih, setelah itu belakangnya baru perjamuan kudus. Kalau kita baca di Korintus itu, orang perjamuan kasih. Baru kemudian ada perjamuan kudus diajarkan oleh Rasul Paulus. Persoalannya di Korintus, orang datang bawa bekalnya masing-masing, makan masing-masing sehingga Rasul Paulus bilang begini, yang lapar-lapar, yang kenyang-kenyang, bahkan yang
bahwa sampai ada yang mabuk. Dalam hal ini aku tidak dapat memuji engkau. Ditegur mereka karena mengabaikan saudara-saudara yang lain, yang tanda kutip yang miskin, yang tidak mampu. Begitu. Oke, ayat 43. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Wah, gempar pada saat itu karena melihat orang-orang ini. Ayat 44. Sudah? Selesai ya? Sampai 43 saja kah? Ya. Terus. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ayat ini dituduhkan bahwa kekristenan itu yang memunculkan komunisme. Karena komunisme itu kan semua milik bersama, satu. Ya. Semua orang percaya bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Kebunmu, kebunku juga ya, kebun kita bersama. Begitu kan komunisme mengajarkan. Tapi Bapak Ibu, ayat 44 ini tidak mengajarkan paksaan. Itu semua didasarkan oleh kasih. Amin? Beda toh, beda sekali. Oke, ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Ingat itu, sesuai dengan kebutuhan. Makanya awal-awal itu para rasul itu kemudian banyak orang menjual tanahnya seperti peristiwa Ananias Safira lalu membawa kepada para rasul. Dan para rasul ini kemudian membagi-bagikan sesuai keperluan. Tindakan karitatif, diakonia. Lama-kelamaan para rasul pusing. Bagaimana ini kami berkhotbah, mengajar, kemudian kami mau urus hal-hal sosial seperti ini. Maka kemudian selanjutnya kisahnya itu dipilihlah orang-orang yang cakap, diaudisi sedemikian, calon-calon lalu diundi. Keluar siapa itu? Diakonos siapa yang di kisah para rasul itu? Kok jadi lupa saya. Dialah itu kemudian yang mengurus urusan sosial kemasyarakatan gereja. Para rasul fokus kepada mengajar, berkhotbah. Ada yang urus urusan rumah tangga gerejawi begitu. Sampai sekarang pola itu dipakai. Makanya ada penatua, ada diaken. Ini jabatan paling purba dalam gereja. Penatua dan diaken. Begitu. Penatua itu presbiter, ya biasa juga pakai episkopos. Hanya dua sebenarnya, walaupun kalau dalam pandangan Katolik itu agak berbeda. Jadi ada penatua di atasnya yang uskup, yang pemimpin dari semua penatua. Oke, itu dulu ya. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Duduk dan renungkan hal ini. Bisanya ya, Bapak Ibu, ini sampai saya duduk aja saya berpikir gini, ini kan orang Kristen mula-mula nih, ini masih Yahudi, masih belum terpisah, tergambar seperti sekarang ini kekristenan dengan Yahudi, masih pergi ke bait Allah mereka. Hanya saya duduk dan berpikir, tiap-tiap hari mereka berkumpul, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu ibadah raya, oh gitu Minggu lagi apalagi nanti kemudian dalam perjalanan waktu kemudian Minggu karena mengingat merayakan peristiwa kebangkitan Kristus, maka Minggu hari pertama Ahad itu kan satu. Orang Yahudi maupun orang Arab itu menamakan hari-hari berdasarkan angka. Toh Ahad, Senin, Isnin, Selisi, Salasa. Itu hari 1, hari 2, begitu artinya sebenarnya. Hari 1, hari 2, hari 3. Kemudian kita adopsi menjadi bahasa kita Indonesia. Hanya hari Minggu yang kita tidak pakai Ahad. Pengaruh Portugis, Domingo, hari Tuhan. Sejak itu kemudian hari Minggu selain mereka beribadah di hari Sabtu, memelihara Sabat sebagai orang-orang Israel, kemudian juga sebagai orang-orang percaya mereka beribadah di hari Minggu. Lihat ini Bapak Ibu, tiap-tiap hari. Sampai saya dulu tidak ada pekerjaannya ke orang-orang ini lagi.
Sangat getol dengan ibadah begitu. Lalu bukan hanya itu, mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir. Karena itu mengapa harus ada mesbah keluarga yang bergilir dari rumah ke rumah. Amin. Tahun depan begitu toh. Ini nih. Sejak dari gereja mula-mula nih. Dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Maka jangan takut dengan apa yang namanya makan-makan. Amin. Makan-makan. Tapi jangan itu membebani. Karena ada syaratnya di situ. Gembira dan dengan Bapak Ibu sediakan makanan, kita datang, baru Bapak Ibu kamburu-buru. Tidak ada gembira dan tulus hatinya di situ. Makanya Bapak Ibu waktu di Ambon ini kan, saya itu waktu di Ambon itu selalu teman-teman bilang begini. Jangankan dia masuk gereja, terasnya saja dia tidak injak. Betul juga sih. Jadi satu kali hanya karena naksir ada cewek SMA di situ, lalu pergilah saya Biston, ikut Biston. Pas di Biston itu setelah selesai keluar aqua, kacang goreng dan permen. Kaget saya, saya pikir mau makan anak kos tuh, pikirnya itu juga selalu motifnya selalu motif keinginan keuntungan diri begitu. Jadi ini prinsip ini harus secara bergilir dan makan bersama, apapun makanannya dengan gembira dan tulus hati. Ya. Oke. 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Memberi dampak sehingga orang-orang lain menyenangi mereka. Dan akibatnya apa? Semakin banyak orang-orang yang berkumpul. Semakin banyak orang-orang yang menghisapkan dirinya pada kegerakan ini. Ya, begitu. Anggaplah dulu mula-mulanya kekristenan itu suatu kegerakan. Dianggap sebagai mazhab dari Yahudi keseluruhan. Kan memang waktu itu Kristen begitu dianggap salah satu mazhab. Ada mazhab Kristen, mazhab Farisi, apalagi itu. Mazhab Saduki, termasuk mazhab orang-orang Eseni. Bedanya mereka itu menjauhkan diri mereka ke tepian laut mati sana, tinggal di pegunungan dan mereka membentuk komunitas sendiri. Karena mereka menganggap bahwa institusi Bait Allah korup. Begitu ceritanya. Dan perjalanan waktu tahun 70 ke sana, kekristenan dan Yahudi ini semakin terpisah. Khususnya 70-an tahun ke atas ketika Simon Bar Kokhba itu kemudian menang perang, orang-orang Yahudi bilang ini Mesias. Orang Kristen bilang tidak ini, salah ini. Mereka mulai terpisah. Akhirnya kurang lebih tahun 90 ke 100 ada konsili, ada muktamar orang-orang Yahudi. Dan orang-orang Yahudi di salah satu butir anatemanya, kutukannya, mereka mengutuk orang-orang Kristen. Bahkan mengutuk Kristus, si penyihir itu. Dia sedang terbakar di neraka sekarang. Begitu. Lalu orang memakai ini sebagai senjata untuk melawan kekristenan. Orang Yahudi saja mengutuk Yesus. Peduli amat. Begitu itu sejarah Bapak Ibu. Sejarah. Dan kita kemudian kaget-kaget. Waktu Don Ditan saja buka hal ini kita kaget. Kok begitu ya? Makanya selalu saya ulang-ulang bilang sama Pak Mansur dan kepada diri kita semua. Kira-kira Bapak Ibu, kalau saya mau pergi mau masuk pintu ini, lalu di belakang itu ada Abi berdiri dan dia mau buat saya kaget. Kira-kira saya kaget kalau saya tahu dia ada di belakang pintu? Tidak. Tidak akan. Makanya kita perlu belajar, isi kita punya pemahaman sedemikian supaya kita tidak kaget-kaget. Masa saya mau kaget kalau saya tahu bahwa iya tuh? Iya. Maka ketika kita mendengar orang, tanda kutip ini, mendebat iman kekristenan kita, kita tidak akan kaget. Karena kita tahu. Persoalannya banyak orang tidak tahu, kaget, lalu pergi. Hanya cerita-cerita seperti itu saja lalu kaget begitu. Oke. Yang pertama, makna bahwa saudara dan saya garam dan terang. Tuhan menghendaki agar karakteristik yang ada pada garam dan terang ada dalam hidup saudara dan saya. Amin. Amin.
fungsinya yang berikutnya. Fungsi saudara dan saya sebagai garam dan terang. Ya, tadi sudah disinggung sedikit ya. Garam harus larut dan melebur untuk memberi rasa. Artinya kita dipanggil untuk berkurban, terlibat dalam kehidupan orang lain. Terang harus ditaruh di tempat tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Perhatikan ini. Untuk berfungsi, baik garam dan terang, saudara bisa lihat di situ. Garam harus larut di tengah-tengah, melebur untuk bisa memberi rasa. Garam tidak bisa ditaruh di dalam toples. Dia harus masuk di kuali untuk memberi rasa kepada tumisan sayur kangkung. Maka di kekristenan tidak pernah diajarkan kita. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri tidak pernah berdoa, ambillah mereka ini daripada dunia ini. Tidak. Tuhan Yesus bersyafaat, jaga mereka sekalipun mereka ada dalam dunia. Begitu. Kita tidak diajarkan untuk menghindarkan diri kita dari kehidupan sosial kemasyarakatan. Karena memang begitu, kita dipanggil untuk hidup di situ. Karena untuk bisa berfungsi, garam harus larut. Demikian juga terang. Ini bicara tentang bagaimana menempatkan terang itu. Ditaruh di tempat tinggi. Agar dapat menerangi banyak orang. Bukan disembunyikan. Ya, mungkin ada hal-hal tertentu untuk menyembunyikan identitas kita. Kamu orang Kristen ya? Jawab saja iya. Tetap kalau tidak ditanya jangan juga. Begitu misalkan ada keadaan-keadaan tertentu toh. Iya toh? Hampir saya mau tanya, iya Anissa. Iya toh? Ada keadaan-keadaan tertentu ketika kita tidak perlu. Iya, itu keadaan, itu cerita lain. Tapi yang jelas, terang harus ditaruh di tempat tinggi agar dapat menerangi banyak orang, bukan disembunyikan. Slide berikutnya. Hidup kita harus berfungsi untuk menjadi teladan. Itu bicara mempengaruhi. Keteladanan yang bisa dilihat, keteladanan yang tidak disembunyikan melainkan yang bisa dilihat orang. Bisa baca Filipi 2 ayat 15, 1 Petrus 2 ayat 12, Kolose 4 ayat 5 sampai 6. Coba kita buka dulu 1 Petrus 2 ayat 12. 1 Petrus 2 ayat 12. Bagaimana garam dan terang itu harus berfungsi. 1 Petrus 2 ayat 12, demikian firman Tuhan. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Ini konteks pada saat itu ya. Jadi di mana saja saudara dan saya ditempatkan, kita harus hidup baik. Lanjut. Supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihat dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari ketika Allah melawat mereka. Perhatikan itu. Bahwa bisa saja kita dituduhkan dengan rupa-rupa hal, tetapi untuk mengkanternya, kanterlah dengan perbuatan. Begitu toh? Di dunia politik sekarang banyak orang-orang kan kemudian memakai prinsip ini. Orang-orang di dunia politik yang terkenal itu, mereka dituduhkan banyak hal tetapi dia berkata, kami akan buktikan dengan karya. Begitu. Iya tidak? Iya. Makanya saya nonton-nonton KDM itu kan banyak yang menghujat. Tapi banyak yang membela. Kenapa demikian? Karena karya. Karena perbuatan. Begitu. Walaupun kita tidak tahu motivasi perbuatan setiap orang toh bisa. Tapi yang jelas Alkitab bilang begitu. Supaya apabila mereka memfitnah, supaya apabila mereka menuduhmu, mereka menghujatmu untuk sesuatu hal yang engkau tidak lakukan. Engkau hanya perlu membuktikan dengan perbuatan. Mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatan. Begitu. Karena perbuatan itu lebih besar gaungnya, lebih besar bunyinya. Sederhananya, orang bisa menuduh saudara atau saya, wah karumpi sekali orang itu. Misalkan kalau di medsos toh,
Ini ada singgungan sedikit karena saya baca-baca ya ada peristiwa di kota kita ini kemudian ada pro kontra, ada yang bilang orang baik dia, begitu kan, ada begini gitu. Karena kenapa ada yang membela? Karena yang mengalami sentuhan langsung itu baik kasihan dia itu, didoakan aku begini. Oke. Perhatikan ini, orang lalu menulis atau banyak berkomen tentang saudara, karumpi sekali orang itu. Lalu saudara mengkanter dengan mencoba menjelaskan, lebih bisa mengkanter ketika tindakan perbuatan dilakukan. Amin? Iya begitu. Karena itu memang terang dan garam itu berfungsi kalau seperti ini. Akan berfungsi kalau garam itu larut berada di tengah-tengah masakan yang akan dia pengaruhi dan terang diletakkan di tempat yang tinggi untuk bisa menerangi orang. Itu fungsinya. Jadi perhatikan ya. Yang pertama tadi maknanya. Saudara dan saya diberi mandat untuk menjadi agen supaya mengatasi kebusukan, memberi rasa, menerangi dan memberi pengharapan. Itu maknanya. Kedua bicara fungsinya. Fungsinya adalah satu kata, memberi pengaruh, mempengaruhi. Sehingga akan berdampak. Yang ketiganya dampaknya. Dampak dari saudara dan saya sebagai garam dan terang, orang akan memuliakan Bapa. Matius 5 ayat 16. Ketika fungsi garam dan terang terjadi, ketika saudara dan saya benar-benar berfungsi sebagai terang dan garam, dunia akan melihat perbuatan baik kita dan memuliakan Bapa di surga. Jadi ternyata bukan kita. Jadi Alkitab ajar begini, berbuat baiklah, hendaklah setiap orang mengetahui kebaikanmu supaya mereka yang melihat kebaikanmu itu akan memuliakan Bapa. Jadi dampaknya harus seperti itu. Bukan menarik orang supaya kepada kita, tetapi kita bawa orang untuk berjumpa juga dengan Tuhan. Amin. Iya, begitu saja intinya. Tapi kan kita juga tidak akan kehilangan upah. Karena itu saya pernah ajar prinsip berbuat baik itu. Kalau kita sanggup untuk menjaga motivasi kita. Panggil wartawan sekalipun. Amin. Posting kalau perlu. Bikin baliho besar-besar kalau perlu. Kalau kita bisa menjaga hati kita. Ini kan prinsipnya begitu. Supaya orang melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah. Kalau motivasi bisa. Tapi kalau agak lemah dalam hal menjaga motivasi ini, maka prinsip berikutnya, kasih tangan kanan, tangan kiri, tidak boleh tahu. Iya, tapi prinsip yang ini perlu. Begitu. Karena itu Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, garis bawahi bahwa semua pada akhirnya tujuannya supaya Tuhan dimuliakan. Orang berjumpa juga dengan Tuhan. Amin. Slide terakhir. Maaf, slide kedua dari terakhir. Terus ya, dunia percaya, ini dampaknya nih. Dampak positif kita membuka hati orang untuk mengenal Kristus. Bukan perdebatan atau pandainya kita berargumen. Ya betul sih. Karena sekarang kan lagi marak ini tentang perdebatan. Walaupun saya juga tidak anti perdebatan, hanya kadangkala goal dari perdebatan itu kan menang kalah. Yang menang sombong, yang kalah sakit hati. Bagaimana kalau dialog? Cari titik temu toh. Titik-titik temu. Saya yakin di sana lebih baik. Walaupun bukan berarti tidak boleh berdebat. Atau lebih, ya bukan berdebat apa ya. Berapologet, memberikan pertanggungjawaban iman. Hujah iman, membela iman. Fokus kita bukan untuk dipuji, sekali lagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Bukan untuk kita, tetapi juga jangan takut. Upah itu bagian kita. Amin. Fokus kita bukan untuk dipuji, tetapi secara alamiah berbuat baik agar Allah dimuliakan melalui hidup kita.
Jadi jangan takut juga. Kalau semua untuk Tuhan, kita tidak akan kehilangan upah. Tetapi kalau semua untuk kita, Alkitab bilang begini, kamu sudah menerima upahmu. Di sini, di dunia. Di surga, tidak ada. Padahal harusnya efeknya dunia maupun surga. Ayat terakhir kesimpulan ini. Orang percaya adalah garam dan terang dunia. Maknanya bahwa setiap orang percaya, saudara dan saya harus memberi rasa. Mencegah pembusukan, mengusir kegelapan dan membawa pengharapan. Karena itu kita harus berfungsi. Harus berdampak. Sekecil apapun dampaknya. Amin. Karena kita tahu bahkan sebutir pasir pun ikut andil di bangunan ini. Satu pasir di bangunan ini kan, iya tidak? Ada andilnya satu butir pasir itu. Kita harus berfungsi, masing-masing kita. Di pekerjaan kita kah, di keluarga kita kah, di lingkungan kita. Di rupa-rupa hal, walaupun memang kadangkala ada saja tantangan-tantangannya. Tapi mari arahkan pandangan kita semua ini untuk kemuliaan Tuhan. Supaya apa? Orang lain juga bisa merasakan apa yang kita rasakan. Percayalah, kalau semua ini untuk Tuhan, kita tidak akan kehilangan upah. Tetapi kalau semua untuk kita, kita sudah terima upah di dunia ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dan saya. Haleluya. Mari kita berdoa. Haleluya. Haleluya. Maha besar Engkau ya Allah. Bapa pencipta langit dan bumi. Allah yang menyertai kami dalam pribadi Sang Firman yang menjadi manusia. Dan tetap menyertai kami di dalam pribadi Roh Kudus. Kami bersyukur hari ini kami sudah belajar kebenaran firman-Mu. Bahwa Engkau menghendaki setiap daripada kami memiliki karakteristik seperti yang ada pada garam dan terang. Kami sadar bahwa ini bukan perkara yang gampang. Karena daging kami lemah. Karena itu kami butuh kekuatan yang daripada Tuhan. Supaya apa-apa yang saja yang kami perbuat. Kami perbuat supaya Tuhan dimuliakan. Dan kami tidak akan kehilangan upah pahala untuk setiap apa yang kami perbuat. Supaya Tuhan dimuliakan. Tuhan, hamba berdoa. Setelah kami merenungkan perkara ini, beri kepada kami penjelasan yang lebih dalam. Pemahaman yang lebih lagi. Lalu memutuskan untuk melakukan. Kami percaya Tuhan sendiri akan menyanggupkan kami. Bagian kami taat. Terima kasih, hamba berdoa untuk kami sebagai keluarga besar jemaat Rumah Doa Bau-Bau. Kiranya setiap daripada kami boleh menghidupi kebenaran firman-Mu ini. Kami menjadi garam dan terang di mana saja Tuhan tempatkan kami. Dalam dunia pekerjaan, usaha, rumah tangga, dalam pelayanan. Jadikanlah kami menjadi alat-Mu, menjadi kepanjangan tangan dari Tuhan untuk menyatakan cinta kasih, kebaikan, kemurahan hati, supaya orang-orang lain juga
boleh dibawa untuk berjumpa dengan Engkau dan mengalami sebagaimana apa yang kami alami dan banyak perkara-perkara yang lainnya yang akan Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Di atas segalanya kami bersyukur. Kami percaya bahwa kalau Tuhan menyatakan hal ini bagi kami, bukanlah suatu kebetulan. Karena demikianlah kerinduan-Mu untuk gereja-Mu di tempat ini, yang juga menjadi bagian dari keluarga gereja yang ada di kota Bau-Bau dan gereja yang ada di seantero muka bumi. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama-Mu, nama yang terkemuka di bumi di sorga, nama yang berkuasa, nama yang olehnya kami diselamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan. Dan setiap kita yang diberkati melalui pemberitaan firman, mari sama-sama katakan amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati lewat firman Tuhan pagi hari ini, amin. Haleluya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, kita akan membawa korban syukur kita pada pagi hari ini. Mari persiapkan hati saudara, persiapkan persembahan saudara untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nanti dengan kasih Kristus, Ibu Mary Kurniawan akan pimpin kita untuk doa syukur. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga. Kembali saat pagi hari ini Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih mana Engkau masih memberikan kami waktu dan kesempatan untuk kami datang memuji menyembah Engkau setelah 6 hari kami bekerja. Dan biarlah hari ini Tuhan kami boleh dipuaskan, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan isi hati Tuhan yang Kau sampaikan kepada kami pada saat pagi hari ini Bapa. Bahwa tidak secara kebetulan Kau memanggil kami dari gelap kepada terangnya yang ajaib. Kau memanggil kami untuk memiliki tujuan, memiliki maksud bahwa kami harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Supaya ketika Tuhan kami boleh bermakna Tuhan. Kami memiliki makna di tengah-tengah panggilan-Mu ini Tuhan. Untuk kami dapat memberikan rasa kepada orang-orang yang ada sekitar kami. Dan kami boleh berfungsi untuk menjadi pengaruh di dalam orang-orang yang belum percaya kepada Engkau. Dan kami boleh berdampak untuk kami Tuhan, Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan ini menjadi landasan dalam kehidupan kami. Bahwa saudara dan saya dipanggil untuk menjadi garam dan terang. Karena itu pergilah, keluarlah untuk menjadi terang dan berkat, menjadi garam di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih banyak Bapa dalam surga buat kebenaran firman-Mu yang datang dalam kehidupan kami. Hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat pada siang hari ini Tuhan. Engkau terus bertambah-tambahkan hikmat, marifat daripada Engkau Tuhan untuk menyampaikan isi hati Tuhan kepada jemaat yang ada di tempat ini. Sehingga kami boleh bertumbuh, berbuah untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Amin. Dan saat pagi hari ini Tuhan, kami mau memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Engkau menilik dari tempat yang maha tinggi Bapa. Biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang tahu memberi Bapa. Memberkati setiap usaha pekerjaannya Bapa. Memberkati Tuhan apa yang dikerjakan dengan kedua tangannya Engkau buat berhasil. Terima kasih banyak Bapa dalam sorga, terpujilah nama-Mu. Kami mau menjalankan semuanya ini Tuhan, lakukan semuanya ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, puji nama Tuhan, selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati.
Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu untuk setiap kita yang sudah boleh datang beribadah di GBI Rumah Doa Bau-Bau. Saya percaya di minggu hari ini Tuhan Yesus berkati dengan berlimpah. Amin. Dan sebelum kita akan menyaksikan info Battle News, adakah dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir bergabung bersama dengan kami pagi hari ini? Jika ada, dengan kasih Kristus boleh bangkit berdiri. Ya, jemaat Tuhan yang setia, kita kembali berjumpa di ibadah minggu depan selanjutnya. Puji nama Tuhan, kita akan menyaksikan bersama info Battle News yang akan ditampilkan oleh multimedia, dipersilakan. Shalom Jemaat Gereja Betel, senang sekali kami dapat menjumpai Anda di minggu kedua di bulan ini. Masih dengan tema di bulan ini yaitu menjadi saksi lewat perbuatan. Minggu ini kita belajar tentang garam dan terang dunia. Orang percaya harus hidup berbeda dari dunia dengan mempertahankan keasinan dan kebenaran hidupnya, serta mengorbankan diri demi memberikan dampak yang nyata. Bukan hanya ada tanpa guna, kita harus mampu menjadi pembimbing orang yang tersesat dan memberikan pengharapan, nasihat, dan motivasi bagi sesama. Karena itulah fungsi dan makna garam dan terang dunia agar kita memberi dampak positif bagi dunia. Bersama saya Widyaningsi akan menyampaikan informasi kegiatan Gereja Betel sepanjang minggu ini. Inilah Betel News. Hadirilah ibadah Mesbah Keluarga 1 yang diadakan pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2025 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Bapak Benes Mawisu, WL Ibu Dorka Sarante, musik Bapak Beniham, dan firman Tuhan Bapak Reki Tambunan. Pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2025 akan diadakan Mesbah Keluarga 2 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Bapak Yunus Unewekla, WL Ibu Christine Widarma, musik Ibu Oviana Roro, dan firman Tuhan Bapak Yang Cedompe. Pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 akan diadakan latihan musik untuk ibadah minggu pukul 19.30 WITA di Rumah Doa. Pada hari Jumat tanggal 17 Oktober 2025 akan diadakan Mesbah Keluarga 3 pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. Tuan rumah keluarga Saudari Jenny Peter, WL Ibu Shirley, musik Bapak Daniel, firman Tuhan Ibu Yongce Lomelia. Pada hari Sabtu tanggal 18 Oktober 2025 akan diadakan ibadah Youth pukul 19.00 WITA di Rumah Doa. WL Saudara Jack Faith Hariman, musik Saudari Kinan, dan firman Tuhan Saudara Henry. Ibadah Raya Minggu diadakan setiap hari Minggu pukul 9.00 WITA. Ibadah juga dapat diikuti secara live streaming melalui Facebook dan YouTube GBI Rumah Doa Bau-Bau. Pelayan profetik Ibadah Raya Minggu tanggal 19 Oktober 2025 adalah sebagai berikut. WL Ibu Marian Cemandau, Singers Bapak Riki Tambunan, dan Saudari Tessa Mantong. Musik Bapak Beniham, Saudari Kinan, dan Saudara Jack Faith Hariman. Asyar Ibu Mary Kurniawan, Ibu Sincetan, dan Ibu Kundrat Berhitu. Doa Ibu Dorka Sarante, multimedia Bapak Yang Cedompe. Awala anak-anak Anda dalam ibadah Betel Kids yang diadakan pada hari Minggu tanggal 19 Oktober 2025. WL Ibu Oviana, pendamping WL Kakak Abi, musik Kakak Kinan, firman kelas kecil Kakak Kinan, firman kelas besar Kakak Selvi, pendamping sekolah minggu Kakak Rina dan Kakak Natas, kameramen Kakak Yuka. Selamat ulang tahun bagi Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari di sepanjang minggu ini. Tanggal 14 Oktober adik Michelle Kensha, tanggal 16 Oktober Ibu Cendrawati Wiharjo, tanggal
tanggal 19 Oktober, Saudara Aldi Alvin. Amsal 3 ayat 16, umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya kekayaan dan kehormatan. Bagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk memberikan persembahan persepuluhan, ucapan syukur, diakonia dan pembangunan dapat memberikan lewat kotak yang sudah tersedia atau melalui transfer ke Bank Panin 7417004041 atas nama Yonce Lomilia atau Daniel Ruro. Matius 5 ayat 16 mengatakan, "Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga." Demikian Betel News untuk minggu ini. Biarlah berkat dan kemurahan Tuhan melimpah atas kita semua. Saya Widya Ningsi mengucapkan Happy Sunday and God bless you. Ya, demikian info Betel News. Kita dengarkan pengumuman tambahan dari Bapak Gembala. Bapak Ibu, saya mau menyampaikan kembali tentang program kita dalam rangka mengucap syukur untuk hari ulang tahun kota kita, hari jadi Kota Bau-Bau 484 dan ulang tahun sebagai kota. Kita mengadakan kegiatan sosial berupa menyiapkan makan siang untuk petugas pemadam kebakaran yang markasnya di dekat di Lembah Hijau, dan kemudian untuk masyarakat tetangga kita kiri kanan kita akan berbagi kasih. Jadi melalui dua kegiatan ini spiritnya adalah melayani pemerintah yang diwakili oleh para anggota pemadam kebakaran dan melayani warga yang terwakilkan melalui tetangga kiri kanan kita. Karena itu saya mau menyampaikan bahwa pagi ini tadi saya sudah dikabarkan dari pegawai Bulog, besok kita sudah bisa membeli beras melalui mereka yang akan dibagikan. Untuk waktu pelaksanaannya nanti kita akan mengkomunikasikan, karena kita perlu khususnya untuk pemadam kebakaran kita perlu mengetahui jumlah staf dan jumlah anggota yang bertugas pada hari di mana kita akan mengadakan kegiatan itu, makan siangnya begitu. Harapannya kita bisa melaksanakan di hari Rabu, karena puncak pelaksanaan hari ulang tahun kota itu diadakan di tanggal setiap tahunnya 17 Oktober. Mari Bapak Ibu doakan untuk hal-hal yang seperti ini. Karena ini tentunya kita harus doakan, karena biar itu bisa berdampak seperti yang kita pelajari tadi. Bahwa orang bisa, karena kita melakukan dengan hati dan orang bisa menerima dengan hati. Itu yang penting. Karena kita juga adalah bagian dari kota ini. Banyak berkat yang Tuhan berikan, yang Tuhan curahkan selama kita ada di kota ini. Bahkan banyak daripada kita lahir di kota ini kan. Begitu. Ya, demikian pengumuman. Tuhan Yesus memberkati. Mari bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Engkau Allah Immanuel yang akan terus menyertai kami sampai selamanya.
kami deklarasikan, kami menyatakan bahwa Engkau Allah Immanuel, Allah yang menyertai umat-Mu dan sesuai dengan janji-Mu, itu yang akan Engkau perbuat atas hidup kami. Penyertaan-Mu sempurna. Engkau akan menyertai kami sampai pada kesudahan dari zaman ini. Dari dalam banyaknya pergumulan, persoalan, tantangan kami sebagai orang-orang percaya. Baik dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan usaha pekerjaan, dalam kehidupan pelayanan, dalam kehidupan apapun. Banyak pergumulan dan banyak tantangan. Tetapi penyertaan-Mu itulah yang memampukan kami untuk melewati segala hal tantangan dalam hidup ini. Kami tidak akan takut untuk setiap apapun yang kami pergumulkan dalam hidup ini, karena kami tahu Tuhan sertai kami. Kami percaya akan hal itu. Dan kami butuh untuk terus dikuatkan di dalam percaya itu. Terima kasih. Kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu melalui ibadah ini. Tibalah saatnya kami akan kembali untuk melakukannya dalam hidup kami. Kami melakukan untuk memberi dampak yang baik positif dalam kehidupan kami. Dalam kehidupan rumah tangga, dalam kehidupan pekerjaan, kami boleh menjadi alat-Mu untuk menyatakan cinta kasih kepada sesama sebagai bukti bahwa kami mencintai Tuhan. Namun sebelum kami menutup ibadah ini, untuk kami terima berkat melalui penumpangan tangan hamba-Mu ini, kami mau berdoa secara khusus bagi saudara-saudari kami yang berulang tahun pekan ini pada tanggal 14 nanti. Anak kekasih Michelle Kensha. Pada tanggal 16 nanti Ibu Cindrawati Wiharjo. Dan pada tanggal 19 Saudara Aldi Alvin. Tuhan, kami percaya bahwa kepanjangan usia, bertambahnya umur dalam hidup setiap dari kami orang percaya, itu semua bagian dari anugerah Tuhan. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menambahkan umur hidupnya, semua dari Tuhan. Karena itu kami bersyukur dan kami meyakini bertambah usia diiringi dengan segala kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan bagi mereka yang berulang tahun pekan ini. Tuhan, kami yang datang dengan pergumulan, apapun juga pergumulan kami, biarlah melalui ibadah ini kembali kami dikuatkan. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan kami. Tuhan tidak akan melupakan kami seperti yatim dan piatu, demikian firman-Mu. Engkau ada menyertai kami semua. Karena itu Tuhan, layakanlah hamba-Mu ini untuk menumpangkan tangan kepada setiap kami umat-Mu, supaya kami boleh menerima rahmat yang daripada-Mu, kekuatan perlindungan dan penyertaan-Mu dalam hidup kami, supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu, menjadi saksi untuk memberitakan kabar baik bagi setiap orang dalam kehidupan kami. Karena itu Bapak Ibu, kembalilah dalam kehidupan-Mu. Arahkan hati dan pikir-Mu kepada Tuhan senantiasa, khususnya melalui firman yang disampaikan kepada kita hari ini. Angkatlah kedua tangan-Mu dengan iman dan terimalah berkat. Kasih karunia, damai dan sejahtera, penyertaan, perlindungan, perteduhan yang daripada Tuhan turun atas-Mu, turun kepada kita semua. Dengan kasih karunia dan damai sejahteranya, dimampukannya kita untuk menjadi saksi bagi hormat kemuliaan nama Tuhan, sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam berkat nama Yesus Kristus Tuhan, setiap kita yang percaya, mari bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati ibadah kita selesai. Salam sehati.